Satu kedua telinganya dengan tangan, sementara John menikam Didi sampai tewas. Lebih galaunya lagi, mereka berdua sempat-sempatnya melakukan hubungan badan setelah melakukan aksi tersebut, guys. Halo guys, makasih udah klik video ini. Gimana kabar kalian guys? Kalian pernah kebayang nggak perjalanan orang tua yang merawat anaknya yang sakit-sakitan dari kecil hingga dewasa? Kalau aku personal sih, aku bisa membayangkan. Apalagi ada orang terdekatku yang merawat anaknya yang sakit-sakitan dari kecil sekarang. Tapi bagaimana jika di sebuah kasus, sang anak ternyata selama ini baik-baik saja, dan semua itu adalah paksaan dari orang tuanya? Kali ini, aku bakal bawain sebuah kasus yang pernah menggemparkan Springfield, Amerika Serikat, di mana seorang ibu yang bernama Didi Blanchard oleh anaknya yang selama ini dia rawat. Lama-lama, let's get to the story. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sebaiknya kita tahu dulu siapa itu Didi Blanchard. Didi Blanchard atau Claudine Petrie Blanchard lahir di Louisiana pada tahun 1967. Si Didi ini dibesarkan dalam keluarga yang sangat besar guys, tapi penuh dengan konflik. Di usianya yang ke-24 tahun, pada tanggal 27 Desember 1990, Didi menikah dengan seorang pria yang bernama Rod Blanchard. Pada saat itu, Didi berusia 24 tahun dan Rod berusia 17 tahun. Menurut Rod, sejak awal Didi adalah sosok yang sangat dominan dan suka mengontrol. Setelah Gypsy Rose Blanchard lahir pada Juli 1991, hubungan mereka memburuk dengan sangat cepat. Alasannya sih, tekanan menjadi orang tua muda, hubungan emosional yang tidak stabil, dan muncul pola Didi yang sangat obsesif terhadap kondisi kesehatan Gypsy. Meskipun sudah berpisah, Rod tetap membayar tunjangan anaknya selama bertahun-tahun. Menurut Rod, Didi perlahan menjauhkan dirinya pada anaknya sendiri. Sekarang, ayo kita mengenali bagaimana kehidupan Gypsy selama ini. Sejak Gypsy bayi, Didi mulai membangun narasi jika anaknya itu mengidap banyak sekali penyakit. Hal itu dikarenakan cacatnya konsep Gypsy sejak bayi guys. Didi mengatur mulai dari makanan, obat, jadwal dokter, dan bahkan mengatur siapa saja yang bisa menemui Didi pada saat itu. Karena si Gypsy masih kecil, dia cuma bisa menerima dong apa saja yang diberikan ibunya kepada dirinya. Si kecil Gypsy juga meyakini apa yang ibunya katakan. Jika dia itu memang punya banyak sekali penyakit, Gypsy bakal menjalani serangkaian prosedur medis yang bahkan tidak perlu, menggunakan kursi roda, dan menggunakan selang makanan yang ada di hidungnya. Bahkan, Gypsy putus sekolah di saat kelas 2 SD. Ia tak pernah keluar dari rumah ibunya, hingga ia semakin besar, dia merasa sebenarnya tubuhnya itu baik-baik saja. Pada September 2005, Didi dan Gypsy pindah dari Shidell, Louisiana ke Aurora, Missouri. Mereka tinggal di sebuah rumah yang dibangun oleh Habitat. Mereka tinggal di sebuah rumah yang dibangun oleh Habitat of Humanity untuk mereka. Menurut BuzzFeed, Didi mengklaim jika rumahnya di Louisiana dihantam badai Katrina dan apartemen mereka hancur. Ia juga mengklaim jika catatan medis Gypsy hancur terkena banjir. Didi bilang jika Gypsy ini memiliki cacat kromosom yang membuat Gypsy mempunyai banyak sekali penyakit komplikasi seperti epilepsi, alergi parah, asma, dan distrofi otot. Kita masuk ke tahun 2012. Di sebuah situs kencan, Gypsy bertemu dengan seorang pria bernama Nicholas Cody John. Nah, si John ini sebenarnya cukup problematik guys. Dia didiagnosa mengidap autis dan di tahun 2013 pernah melakukan tindakan yang tak senonoh di area publik. Namun pada akhirnya Gypsy tetap berkencan dengan John hingga 2,5 tahun guys. Si akhirnya menceritakan hubungannya dengan John dengan tetangganya bernama Woodmanser pada tahun 2014. Gypsy bercerita jika dia ingin hidup bersama dengan John dan kawin lari. Bahkan Gypsy bercerita jika dia sering kali melakukan perputaran seksual secara daring
Ya, kalian juga tahu lah ya, seperti VCX, yang bahkan mencakup unsur-unsur BDSM guys. Damn. Kalau dia jelas dong, Nancy menyarankan agar Gypsy sebaiknya menjauh dari John. Tapi sayangnya Gypsy tetap kekeh dan bilang jika sebagian dari fantasi itu cuma lelucon. Pada Maret 2015, Gypsy dan John merencanakan pertemuan offline pertama mereka di hadapan Didi. Berharap Didi mengizinkan mereka untuk bisa berkencan di dunia nyata. Akhirnya, John pergi ke Springfield untuk menemui Gypsy dan Didi. Tapi pertemuan itu tidak berjalan sesuai rencana guys. Yang ada, Didi malah membenci John. Tapi yang lebih dar-dar-dornya lagi, Gypsy berhasil menyelinap pergi dan kehilangan keperawanannya di toilet bioskop pada saat itu. Menurut ABC News, Didi menghukum Gypsy setelah insiden di bioskop itu. Dia cemburu karena aku terlalu banyak memberi perhatian kepadanya dan dia menyuruhku untuk menjauh darinya, kata Gypsy. Tentu, pertengkaran itu menjadi pertengkaran yang sangat panjang. Teriakan, lemparan barang, dan makian seperti bitch atau bull, ya you know lah apa yang maksud. Di saat itu, Gypsy memutuskan jika Didi harus mati. Bukan karena Gypsy membencinya, tapi karena ia ingin lepas dari cengkeramannya. Dan akhirnya, pada Juni 2015, pembunuhan itu terjadi. Pada hari pembunuhan, menurut ABC News, John pergi ke Missouri, menginap di sebuah hotel dan menunggu pesan dari Gypsy. Setelah mendapatkan pesan dari Gypsy, jika Didi sudah tidur, John pergi ke kediaman Blanca. Di sana, Gypsy memberikan John sebuah pisau. Setelah itu, Gypsy pergi ke kamar mandi dan menutup kedua telinganya dengan tangan. Sementara John dan Didi sampai tewas. Lebih galonya lagi, mereka berdua sempat-sempatnya melakukan hubungan badan setelah melakukan aksi tersebut guys. Pada tanggal 14 Juni 2015, menurut sebuah forum yang bernama People. Pada tanggal 14 Juni 2015, menurut sebuah forum yang bernama People, Gypsy dan John menginap di sebuah hotel di Springfield sebelum akhirnya mereka naik bus dan pergi ke rumah John di Big Pine, Wisconsin pada 14 Juni. Di sore itu, di sebuah postingan Facebook Didi yang bertuliskan, akhirnya jalan itu mati. Awalnya tetangga sekitar berpikir jika akun Didi retas. Namun, sebuah postingan kedua meyakinkan tetangga untuk melapor ke polisi. Postingan kedua itu berisi seperti ini guys. Diketahui jika sebenarnya Gypsy yang mendesak John agar memposting ke postingan kedua tersebut, berharap agar jasad Didi segera ditemukan. Setelah mendapatkan surat izin, polisi akhirnya mendobrak kediaman keluarga Blanca dan menemukan mayat Didi yang berada di dalam kamarnya. Kepolisian di Waukesha County, Wisconsin akhirnya menggerebek rumah keluarga John di Big Bend. Akhirnya Gypsy dan John ditangkap atas tuduhan penghilangan nyawa dan tindakan kriminal senjata berat. Keduanya diekstradisi dan ditahan dengan jaminan $1 juta. Wow. Awalnya keluarga dan kerabat Blanca lega saat Gypsy ditemukan masih hidup. Namun polisi memberikan peringatan di pers jika segala sesuatu tidak terlalu seperti yang terlihat. Akhirnya, tak lama setelah itu, fakta jika Gypsy tak pernah sakit dan Didi yang merancang penipuan selama bertahun-tahun yang menipu komunitas akhirnya terungkap di publik. Pada tanggal 5 Juli 2016, Gypsy mengaku atas pembunuhan itu. Jaksa penuntut yang bernama Dan Peterson berkata, jika kasus ini adalah kasus yang sangat luar biasa dan tidak biasa. Dan Peterson mengatakan ke Springfield News Leader jika sebenarnya dirinya bisa saja menuntut Gypsy dengan ancaman vonis pembunuhan tingkat 1 yang berujung Gypsy mendapat hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tapi dia percaya jika dia melakukan hal itu tidak akan adil kepada Gypsy. Pada tahun 2018, John dinyatakan bersalah setelah sidang selama 4 hari. Gypsy bersaksi jika rencana pembunuhan sebenarnya datang darinya. Namun Gypsy juga bersaksi di saat hari pembunuhan, John menyatakan ingin memperkosa Didi. This man is sick guys. Tapi akhirnya Gypsy menawarkan diri sebagai ganti ibunya. Pada tanggal 22 Februari 2019, John akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sekaligus hukuman penjara selama 25 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Gimana menurut kalian tentang Gypsy guys? Apakah dia korban atau pelaku? Atau mungkin korban yang menjadi pelaku? Kalau ada detail yang kurang, terawat, atau perlu dikoreksi, tulis saja di kolom komentar ya. Dan kalau kalian punya cerita atau kasus yang ingin aku bahas, kalian bisa kirim ke email yang ada di deskripsi di bawah.
Kalau kalian suka konten ini, support dengan like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita berikutnya. Thanks for watching, stay safe and stay survive. See you in the next video. Bye! Kepolisian di Waukesha County di Wisconsin akhirnya menggerebek rumah keluarga John di Big Bend. Menggerebek rumah keluarga John di Big Bend.